Time to Anime. Oke, kita balik lagi ngebahas anime Kimetsu no Yaiba season 2 episode 2 yang dimana episode 1 kemarin sudah Mimin jelasin di channel ini. Nah, di video kali ini Mimin akan lanjutin ceritanya lagi ya guys, yaitu episode 2 yang mungkin teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Akan tetapi yang jelas di video ini bakalan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Oke, langsung saja ini dia alur cerita Kimetsu no Yaiba season 2 episode kedua. Nah, setelah Tanjiro melihat buku Pilar Api generasi ke-12 yang ternyata isinya sebagian sudah disobek oleh ayah Rengoku, di sini Senjiro meminta maaf kepada Tanjiro. Namun Tanjiro tidak mempermasalahkan hal itu karena Tanjiro sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya sekarang dan ia sudah mengetahui sedikit langkah-langkah menggunakan tarian Dewa Api. Namun ia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Itu dikarenakan tubuhnya tidak bisa mengimbangi jurus itu. Lalu Tanjiro berniat berlatih lebih giat lagi untuk menjadi seorang pilar yang kuat seperti Rengoku. Nah, mendengar perkataan Tanjiro, di sini Senjiro pun mengeluarkan air mata bahagia. Itu dikarenakan di keluarga Hashirama tidak memiliki penerus pilar api lagi selain Rengoku yang sudah tewas. Sedangkan adiknya Senjiro tidak bisa menjadi penerus pilar api. Itu dikarenakan pedang Nichirin miliknya tidak pernah berubah warna. Dan akhirnya ia pun menyerah menjadi ahli pedang di keluarganya. Nah, setelah itu Tanjiro pun berpamitan untuk pulang. Lalu Senjiro memberikan pelindung tangan pedang Nichirin milik Rengoku. Awalnya sih Tanjiro malu-malu untuk menerimanya. Namun akhirnya dia menerima pemberian dari Senjiro. Lalu Tanjiro otw balik ke rumah kupu-kupu. Nah, setelah itu Senjiro pun masuk ke dalam rumahnya kembali dan ternyata ayahnya sudah kembali ke rumah. Namun di sini terjadi cekcok antara mereka berdua. Lalu ayahnya pun menyuruh Senjiro untuk keluar dari kamarnya dan Senjiro menuruti kata-kata ayahnya itu. Namun sebelum Senjiro keluar dari kamar ayahnya, ia lalu menyampaikan pesan terakhir dari Rengoku, yaitu tolong jaga kesehatan ayah. Itu kata-kata terakhir yang kakak tinggalkan untuk ayah. Dan ayah Rengoku di sini menangis ya guys. Oke, di scene selanjutnya yang dimana Tanjiro menuju ke kediaman kupu-kupu. Di sini ia mengalami hipotermia. Itu dikarenakan ia masih dalam kondisi terluka akibat pertarungannya dengan iblis Enmu. Lalu nampak seseorang dari kejauhan yang tak lain adalah Hagane Suko-san. Nah, di sini Hagane sangat marah dikarenakan Tanjiro kehilangan pedang yang dibuat oleh Hagane. Sampai-sampai Tanjiro lari terbirit-birit sambil berteriak minta maaf kepada Hagane. Nah, di scene selanjutnya di mana 4 bulan sejak kematian Rengoku sudah berlalu. Tanjiro yang baru pulang dari misi tunggalnya tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang membawa gadis-gadis di penginapan kupu-kupu. Yang tak lain adalah pilar suara yang bernama Tengen Uzui. Di sini Kanao tidak bisa berbuat apa-apa karena ini memang adalah tugas dari perintah atasan. Lalu Kanao hanya menarik baju Uzui dan Uzui mengatakan kepada Kanao, jangan hanya menarik bajuku. Kau punya hak untuk memberikan perintah kepada gadis-gadis ini untuk diam. Lalu hal yang tak terduga terjadi di mana 2 gadis yang dibawa oleh Uzui di sini tiba-tiba berontak dan menarik wajah Uzui. Nah, Tanjiro yang baru tiba dari misi tunggalnya berteriak dan mengatakan, apa yang kamu lakukan pada gadis itu? Lepaskan mereka. Nah, Uzui seketika itu memalingkan wajah asemnya ke arah Tanjiro. Lalu dengan polosnya Tanjiro berpikiran, oh tunggu, apa justru pria itu yang sedang dikeroyok oleh para gadis? Namun salah satu gadis yang berada di situ berteriak, ini penculikan, selamatkan mereka. Lalu tiba-tiba Tanjiro menyerang Uzui yang tepat berada di depannya. Namun Uzui dapat menghindari serangan sundulan Tanjiro dengan mudah karena Uzui adalah mantan shinobi dan pergerakannya sangatlah cepat.
Nah, di sini Tanjiro dan beberapa gadis meminta untuk mengembalikan Aoi dan para gadis lainnya, dan mereka mengejek Usui dengan sebutan mesum. Lalu mereka pun saling mengejek dengan wajah asem. Usui yang nampak jengkel mengatakan kepada mereka, "Dasar bocah sialan, sadarlah siapa yang sedang kalian hina. Aku memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kalian, karena aku ini adalah seorang pilar, dasar bocah." Namun hal tak terduga terjadi yang dimana Tanjiro mengucapkan sesuatu yang membuat Usui tambah jengkel, yaitu "Aku tidak menganggapmu sebagai seorang pilar." Lalu Usui dengan jengkelnya menjelaskan kepada mereka semua bahwa aku butuh anggota perempuan untuk menjalankan misiku. Makanya aku membawa mereka dan juga aku tidak butuh izin dari Kochou kalau mereka bukan penerusnya. Dan tiba-tiba salah satu gadis mengatakan kepada Usui bahwa Naho-chan bukan anggota pemburu. Dia bahkan tidak mengenakan seragam. Usui yang mendengarkan perkataan gadis itu lalu melepaskan Naho-chan. Gadis yang dilepaskan Usui dari atas pagar itu lalu diselamatkan oleh Tanjiro. Dan Tanjiro mengatakan kepada Usui kalau perbuatanmu itu tidak manusiawi. Lalu Usui mengatakan kepada mereka, "Pokoknya Aoi aku akan bawa dalam misiku. Dia mungkin tidak berguna, tapi dia tetaplah anggota pemburu iblis." Dan Usui juga nampaknya menyinggung Tanjiro dengan mengatakan lemah, sangat lemah. "Kau ini bocah yang penuh masalah. Pemburu iblis sekarang semakin hari semakin lemah." Mendengar perkataan Usui, di sini Tanjiro berniat menggantikan Aoi-san untuk menjalankan misi Usui. Lalu tiba-tiba muncullah Zenitsu dan Inosuke untuk turut serta menjalankan misi Usui sang pilar suara. Dan Usui setuju untuk membawa mereka bertiga. Lalu ia melepaskan Aoi. Namun di sini Tanjiro sangat heran kalau Usui bisa menyerah begitu saja. Dan lagi-lagi Usui mengatakan kepada mereka bertiga, "Tapi kalian kalau ikut nanti jangan berani menentangku pada saat menjalankan misi itu nanti." Nah, di sini selanjutnya di sini kita bisa melihat mereka berempat bersiap-siap untuk menjalankan misi. Namun di sini Tanjiro bertanya kepada Usui, "Kita akan pergi kemana?" Lalu Usui mengatakan kepada mereka bertiga bahwa kita akan ke tempat terkenal yang dimana di sana penuh dengan nafsu dan ketamakan di Jepang, yaitu distrik merah tempat iblis tinggal. Dan mereka pun pergi menghadapi iblis baru. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 3 season 2 Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.